Ya, hari ini kita memasuki hasil dari menempuh kehidupan menikmati Kristus sebagai negeri yang baik. Seperti yang ada di judulnya, hasilnya itu adalah bait, tempat kediaman Allah, dan kota, kerajaan Allah. Nah, kalau kita membaca Romawi 3 garis besar, ya, kita harus berhimpun bersama untuk memiliki pameran atas Kristus. Pameran atas Kristus. Kristus yang bagaimana? Kristus yang atasnya kita telah berjerih lelah. Kristus yang telah kita nikmati dan alami. Kristus yang telah kita nikmati, alami dalam jerih lelah kita atas Kristus, itu dipamerkan. Ya. Dipamerkan dalam setiap kesempatan. Entah itu sidang kecil, entah itu sidang besar, entah itu sidang-sidang yang spontan. Sidang-sidang itu tidak harus selalu terjadwal, ya. Kalau saya dengan saudara Michael, dengan beberapa saudara-saudara lain, sering spontan-spontan. Yuk kita ketemuan. Nah, di sana kita bersidang, ya. Justru sidang-sidang yang semacam itu dalam kelompok-kelompok kecil, itu tuh sebetulnya pameran yang sesungguhnya. Ya, sidang-sidang yang formal tuh seringkali ya kurang hidup gitu. Tetapi yang namanya sebuah pameran itu benar-benar kekayaan Kristus itu diekspresikan melalui pembicaraan-pembicaraan. Ya, saya sendiri sangat mengalami ini ketika berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, ya. Jadi perkataan yang limpah tentang Kristus dan ekonominya, itulah yang membuat musuh malu, saudara-saudari. Ya, arti kata pameran di sini tuh bukan hanya memamerkan di hadapan manusia, tetapi juga di seluruh alam semesta. Nah, sebetulnya pameran dalam perhimpunan orang-orang Kristen yang normal, yang memamerkan Kristus, itulah tempat kediaman Allah dan kerajaan Allah. Itulah bait dan kota. Bukan hanya ada bait, tempat kediaman Allah, tetapi juga ada ekspresi kota, yaitu kerajaan Allah. Kota yang mewah, kota yang gemerlap, kota yang menakjubkan, yaitu apa? Kerajaan Allah. Inilah pameran itu.
Ya, jadi ayat yang tadi kita doa bacakan, ya, Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Inilah suasana kerajaan Allah dan tempat kediaman Allah. Penuh dengan perkataan Kristus yang limpah. Ya. Penuh dengan saudara-saudari yang berhikmat, mengajar, menegur. Penuh dengan nyanyian, mazmur, puji-pujian. Jadi pameran ini bukan hanya sekedar orang berbicara atau bertutur sabda, tetapi juga puji-pujian dan nyanyian rohani, kidung-kidung yang membubung, ucapan syukur. Ya, beberapa kali, cukup sering, karena sebelum pandemi dulu saya sering keliling kota, dalam negeri, luar negeri, ikut sidang-sidang di berbagai lokal. Sering kali saya merasakan ketika saudara-saudari berkidung gitu ya. Wah, kidung itu mengangkat kami yang bersidang seperti diangkat ke surga. Saudara-saudari berkidung, menyanyikan nyanyian rohani, bermazmur, memproklamirkan. Wah, begitu membubung seperti di surga rasanya. Dan ketika pemecahan roti, doa-doa yang dipanjatkan itu seperti pemberitaan gitu. Jikalau kita melatih roh kita, mengambil kesempatan berdoa sebelum roti dibagikan, dengan doa yang hasil dari kenikmatan atas Kristus, setiap kidung dinyanyikan dengan roh, nikmat, pasti menghasilkan doa. Ya, doa-doa di dalam sidang pemecahan roti itu terbakar, terangkat ya, oleh kenikmatan kita ketika kita berkidung, bermazmur. Sehingga kidung-kidung itu begitu nikmat, begitu memukau, begitu membuat hati kita bersyukur, membuat hati kita sukacita oleh kidung-kidung. Hasilnya pasti doa, doa-doa sebelum roti dan cawan dibagikan. Dan doa-doa semacam itu tuh bisa jadi pembicaraan yang membangun saudara-saudari. Bukan hanya ketika seseorang berdiri berbicara dan bertutur sabda, bukan hanya itu, tetapi doa-doa kita pun menjadi pembicaraan. Poinnya di sini pembicaraan. Pembicaraan ini artinya mulut kita berkata-kata, entah itu berkata-kata melalui kidung, melalui proklamir, melalui doa. Itu semua perkataan. Jadi jangan berpikir, oh, para saudari kan tidak berdiri di depan untuk memberitakan firman, sehingga para saudari ya mungkin tidak bisa maksimal ini memamerkan Kristus. Siapa bilang? Itu sempit pemikirannya. Oh, justru sidang-sidang di gereja lokal tuh umumnya lebih banyak saudarinya daripada saudaranya.
Dan saudara kita di depan berkata memang normalnya seperti itu dalam sebuah gereja lokal tuh lebih banyak saudarinya daripada saudaranya. Itu normal. Nah, sungguh sayang jikalau para saudari tidak memamerkan Kristus di sidang-sidang. Ya cuman sayang sekali ada satu konsepsi bahwa memamerkan Kristus itu adalah bertutur sabda, ya, membawa berita. Bukan seperti itu saja. Itu salah satu saja. Ya, ketika para saudari menikmati Kristus dalam kehidupan sehari-hari melalui firman, melalui doa, dalam kehidupan sehari-hari penuh Kristus, pengalaman demi pengalaman dikumpulkan, datang ke sidang. Mulai dari sidang di awal udah berdoa, itu sudah mulai pameran itu. Ya, 15 menit sebelum sidang dimulai sudah ada doa dalam ruangan sidang. Wah, itu pameran itu. Orang-orang yang baru masuk ke ruang sidang melihat ada doa-doa, itu pameran itu. Itu perkataan. Kemudian mulai berkidung. Setiap kidung diapresiasi, dinikmati. Melatih roh ketika berkidung. Pasti akan ada satu hati yang membubung ke surga. Nikmat, setiap kata dinikmati, diproklamirkan. Ya, dicerna, dinikmati. Hasilnya ketika sebelum roti dibagikan, kita ada doa-doa. Ya, pemberitaan firman belum dimulai. Sebetulnya kan pemberitaan firman itu sidang yang kedua, gitu ya. Ada 2 sidang selalu di setiap hari Tuhan. Pertama sidang pemecahan roti, kedua sidang ministry firman atau sidang tutur sabda. Dan pameran itu harus ada di kedua sidang ini. Khususnya di sidang pemecahan roti inilah sebetulnya pameran itu. Semua orang mempersembahkan mazmur, kidung, pujian, proklamir, doa. Wah, ini meriah. Kalau sidang ministry firman atau sidang tutur sabda, paling berapa orang yang bicara? Itu kurang menggetarkan musuh, kurang mempermalukan musuh. Apalagi ya ada sidang-sidang yang memang kondisinya masih sangat kasihan sehingga belum bisa saudara-saudari berbagi nikmat. Hanya ada 1, 2, 3 saudara-saudari membawakan berita. Ada sidang-sidang macam itu tuh ada. Kalau dipaksakan suruh semua berbicara malah tidak bagus. Ya, tetapi anggap juga ada yang berbagi nikmat 3, 4, 5 orang. Itu masih tidak semewah sidang pemecahan roti sebetulnya di mata Allah tuh. Seharusnya sidang pemecahan roti itu memamerkan Kristus lebih banyak. Ya. Karena semuanya 100% saudara-saudari bisa berfungsi, bisa memamerkan. Ya, ada satu saudara ya dari kekristenan pertama kali ikut sidang pemecahan roti. Dia bersaksi langsung jatuh cinta kepada sidang pemecahan roti. Ya, coba kalau semua sidang pemecahan roti seperti itu, wah luar biasa ya, cuman sungguh kasihan. Sidang pemecahan roti kita masih banyak yang kasihan. Oh, Tuhan Yesus, banyak saudara-saudari kalau nyanyi itu lemas. Tepuk tangan lemas. Bahkan gak ikut menyanyi.
hanya diam menonton. Ya kalau orang-orang baru mungkin wajar lah ya, kidungnya masih asing. Tetapi kalau orang-orang baru ini melihat saudara-saudari yang sudah lama rohnya membubung, perkataan-perkataan dalam nyanyian-nyanyian itu kuat, ekspresi wajah, ekspresi tubuh ketika berkidung, itu pasti akan mengekspresikan roh. Roh itu terekspresi melalui tubuh yang bergerak ketika berkidung. Ya. Bermazmur, memuji, berdoa sebelum roti dan cawan diedarkan. Wah, kalau orang-orang baru ya melihat seperti ini, maka seperti saudara tadi, dia langsung nancep, berpaling karena jatuh cinta kepada sidang pemecahan roti. Tetapi ya mungkin gak banyak ya sidang-sidang pemecahan roti yang semacam itu. Termasuk juga di Cimahi masih terus berdoa memohon Tuhan. Latih saudara-saudari. Ya. Tetapi puji Tuhan, di Cimahi ada 2 SPR, dan SPR yang pagi sudah mulai bisa dijadikan sidang bertutur sabda setelah SPR. Ya, artinya saudara-saudari sudah mulai banyak yang menikmati Tuhan. Ya, jadi itulah pameran, saudara-saudari, pameran. Itulah hasil dari berjeri lelah atas Kristus sebagai negeri yang baik. Menghasilkan apa? Bait, tempat kediaman Allah, dan kota, yaitu kerajaan Allah. Kalau gereja sebagai bait, tempat kediaman Allah, itu sudah gitu. Setiap saudara-saudari yang telah dilahirkan kembali memiliki hayat Allah, otomatis menjadi tempat kediaman Allah. Tetapi belum tentu mengekspresikan kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu suatu perhimpunan-perhimpunan yang mewah, meriah di mata Allah. Bukan sidang yang mati, yang saudara-saudarinya tertunduk, wajahnya gak ada sukacita. Bukan seperti itu. Tetapi walaupun sidang itu mati, tetap gereja adalah tempat kediaman Allah. Hanya saja belum menjadi ekspresi kerajaan Allah. Oh, semoga sidang-sidang kita mengekspresikan bukan hanya tempat kediaman Allah, tetapi juga mengekspresikan kemeriahan dan kemewahan kerajaan Allah, di mana banyak saudara-saudari berpakaian pesta. Ya, seperti yang di Matius 22 ayat 10. Sidang-sidang gereja tuh harus seperti itu, karena gereja itu kerajaan Allah dalam realitasnya. Memang Matius pasal 22 ayat 10 tentang pakaian pesta itu juga menggambarkan kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang namanya kerajaan Allah itu kan dimulai dari gereja. Jadi setiap saudara-saudari, jikalau ingin gereja menjadi kerajaan Allah hari ini, harus mulai
memiliki pakaian pesta. Pakaian pesta yang disulam ya, bukan pakaian seperti yang diberikan ke si anak yang hilang. Itu gratis, cuma-cuma. Pakaian pesta yang di Matius 22 ayat 10 itu pakaian yang disulam, artinya ditusuk oleh jarum dan benang emas. Mengalami penusukan sampai pakaian emas itu tersulam, tersusun menjadi pakaian pesta kita. Walaupun hari ini mungkin belum 100% jadi pakaian pesta, tetapi minimal sudah tidak compang-camping, sudah tidak miskin, sudah tidak telanjang, sudah tidak pakaiannya seperti gelandangan, tetapi udah mulai rapi lah ya. Udah mulai ada pakaian pesta yang sedang disulam gitu ya. Tapi kalau kita datang ke sidang-sidang, dari rumah sudah penuh dengan masalah, dari rumah sudah kalah, masuk ke sidang-sidang dengan wajah yang cemberut, pikiran yang mumet, sementara yang lain berkidung, kita menonton, pikiran masih melayang-layang. Itu seperti masuk ke ruang pesta, pakaiannya kayak pakaian gelandangan, miskin, karena setiap harinya tidak berjeri lelah atas Kristus, sehingga tidak dapat memamerkan Kristus. Di zaman gereja ya masih zaman kasih karunia. Tuhan Yesus masih terus mendorong kita untuk berjeri lelah. Tapi nanti di kerajaan 1000 tahun, ya di Matius 22 itu ayat 10-14 itu dicampakkan itu ke tempat ratapan dan tangisan. Gak boleh lagi tinggal di ruang kerajaan Allah. Jadi sebaiknya kita sekarang mulailah ya mengumpulkan pengalaman-pengalaman subjektif menjadi pakaian pesta kita untuk dipamerkan melalui perkataan kita. Ingat, perkataan di sini bukan hanya berdiri di depan bawa berita bagi nikmat tutur sabda, tetapi mulai dari awal sidang udah berdoa, lantang, melatih roh, berkidung, bermazmur, proklamirkan dengan kuat, latih roh. Gak usah nunggu inspirasi, gak usah. Ya, itu tahayul itu. Ya, Roma 8 ayat 26-27 berkata bahwa roh kita, ya roh Allah maksudnya, bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Ya, kalau Roh Kudus ya bersama-sama dengan, artinya dia di belakang. Ya, Roh Kudus hanya mengikuti bersama-sama dengan roh kita. Roh kita lah yang harus dilatih, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, semoga sidang-sidang pemecahan roti khususnya, ya juga tentunya sidang-sidang rumahan, sidang-sidang kelompok kecil, itu menjadi pameran ya. Bukan sidang-sidang yang memalukan Tuhan, yang ditertawakan oleh musuh. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita, ya. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang lain. Haleluya, saudara-saudari. Puji Tuhan. Silakan berbagi nikmat. Bagaimana perasaan saudara-saudari atas berita ini. Amin. Hari keempat ini ya. Silakan.
pamer Kristus. Jangan nunggu-nunggu. Kalau nunggu-nunggu nggak muncul-muncul nanti inspirasinya. Akhirnya yang nggak jadi bagi nikmat. Langsung ucapkan kalimat pertama, maka otomatis kalimat kedua, ketiga, sampai ke 100 itu mengalir keluar. Haleluya. Mari. Silahkan. Amin. Amin, saudari, silahkan. Amin, puji Tuhan ya. Pagi hari ini saya kembali didorong ya melalui sharing tadi. Saya dikuatkan, didorong untuk menikmati Kristus lebih lagi ya, sehingga memiliki pengalaman subjektif ya. Sehingga ketika kita datang bersidang dan tadi yang lebih mungkin yang lebih lebih ini SPR ya, sidang pemecahan roti, ini bisa menjadi pameran, yaitu memamerkan Kristus. Nah tentunya tidak hanya ketika bertutur sabda bagi nikmat berdiri, tetapi kita sebelum mungkin dimulai kita bisa berdoa, berkata-kata, memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan ya, sehingga sidang itu bisa hidup, sidang itu lincah, memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. Dan ini tadi saya terjemah adalah bagi mempersiapkan diri kita ya, menjadi mempelainya, sehingga ketika Tuhan datang ya, Dia tidak menolak kita. Tadi di dalam Matius itu sungguh mengerikan ya, karena akan dicampakkan. Nah ini adalah hasil dari kita hari ini, bagaimana penghidupannya. Nah sungguh ini mendorong saya dan juga kita hari ini untuk terus datang kepadanya, memiliki pengalaman-pengalaman subjektif dengan Tuhan, yaitu dimulai dengan hari ini. Amin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari sambung. Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan. Ya, dalam satu kesempatan saya bertanya kepada seseorang ya, orang Kristen, ya mungkin di alur yang saya akan berbicara memang ini membicarakan tentang kekristenan di denominasi, dan untuk membandingkannya dengan apa yang bekerja di tengah-tengah pemulihan Tuhan, berkaitan dengan apa yang kita baca pada FKKP pagi hari ini. Mengapa kita kadang-kadang perlu mengkontraskan hal ini ya, supaya saya rasa kita memang bisa lebih dibangun dengan kontras ini, membedakan dua perkara ini. Kita bisa melihat makna pemulihan Tuhan lebih luas dan lebih dalam ya. Bisa dikatakan juga identik dengan apa yang Paulus katakan seperti di Roma ya, mengenai bahwa oleh hukum Taurat kita bisa menjadi mengenal dosa ya. Jadi tanpa maksud mendiskreditkan bagaimana orang Kristen hidup di dalam dunia denominasi saat ini, tujuannya tetapi lebih kepada apa yang bekerja sebenarnya di tengah-tengah orang Kristen pada umumnya sekarang yang begitu banyak dibandingkan dengan apa yang diministrikan di dalam pemulihan Tuhan ya. Ya khususnya tentang banyak perkara-perkara ya. Satu contoh, saya pernah bertanya kepada orang, apa tujuan kamu datang ke gereja pada hari Minggu ya. Tiba saya melihat ekspresi wajah orang ini kaget dan diam, tidak menjawab satu kata pun. Padahal ya orang ini seorang aktivis ya, dia seorang guru sekolah minggu ya. Lalu
saya lanjutkan juga bertanya, apa tujuan kamu melayani di gereja? Juga saya lihat mukanya lebih tegang lagi ya, dan tidak menjawab apapun juga. Saya terpancing menanyakan ini karena beberapa waktu sebelumnya dia mengundang orang datang ke gereja. Dia menyebutkan datang ke gereja untuk bertemu Tuhan. Ya, saya rasa kalau ketika saya merenungkan ya perkara-perkara yang diberitakan di dalam pemulihan Tuhan dalam dua aspek ya ini subjektif ya. Satu, dalam perkara kelengkapan tema ya. Kedua, dalam kedalaman tema ya. Dengan pengalaman saya juga berada di tengah-tengah kekristenan umumnya yang kita sebut berbagai denominasi. Pengalaman saya menunjukkan bahwa dari aspek tema dan subjek yang diberitakan di kekristenan mungkin hanya mencakup 10-30% daripada tema. Ketika berbicara tentang umpamanya Allah Tritunggal atau dosa, atau berbicara tentang Kristus, berbicara tentang akhir zaman, berbicara tentang gereja, berbicara tentang keselamatan. Ini dari aspek tema dan pokok. Lalu kedua, dari aspek kedalaman juga sama. Kedalamannya mungkin kalau dalam 100% itu mungkin hanya 10-30%. Jadi memang kita melihat satu kemerosotan yang sangat besar ya dalam kekristenan. Oleh karena itu kita yang berada di tengah-tengah pemulihan Tuhan memang perlu bersyukur, apalagi kalau kita melihat sampai pada titik bahwa benar-benar kita perlu dipulihkan ke dalam apa yang menjadi hasrat hati Tuhan di zaman ini ya. Di ayat yang tadi kita doa bacakan pun 1 Korintus 14 ayat 26, di sana di bagian paling akhirnya ada dikatakan semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun ya. Kata dipergunakan untuk membangun ini juga saya rasa tidak tersentuh oleh kekristenan pada umumnya ya. Kalaupun mereka menyentuh kata membangun ini, mungkin pada membangun jumlah orang percaya saja, paling sebatas itu. Namun kita tahu bahwa di dalam pemulihan Tuhan kita mendapatkan kata membangun ini ada duduk di dalam perkara yang lengkap dan luas ya, mencakup membangun tubuh ya. Dari tubuh Kristus perlu menjadi Kristus itu, atau menjadi tubuh Kristus, menjadi Kristus tubuh ya, sebagai gereja yang sebagaimana hasrat hati Tuhan ya. Dan diantaranya adalah melalui hal-hal yang sebagaimana secara utuh dan lengkap disampaikan di dalam 1 Korintus 14:26 itu ya. Jadi ketika kita berkumpul, hendaklah tiap orang itu mempersembahkan sesuatu ya. Inilah yang saya rasakan melalui kontras ini ya. Mudah-mudahan kita penuh ucapan syukur dan semakin terpanggil untuk bergiat di dalam pemulihannya, yaitu diri kita sendiri. Setiap diri kita dipulihkan untuk memasuki satu hidup orang Kristen dan hidup gereja yang normal dan kaya dengan Kristus, sehingga ketika orang datang sungguh-sungguh melihat Kristus ada di sana. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Silahkan, masih cukup banyak waktu. Amin. Mari. Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, Ya. saya juga teringat ya, waktu penghidupan gereja saya tahun 80-an itu ya, memang ya, kalau kita mau bersidang, sidang umum gitu ya, kita berkelompok ya, sebelum sidang dimulai kita kelompok ya, 3, 4, 5 orang ya,
Oh Tuhan Yesus, sungguh ya, sebelum kita sidang mulai itu kita sudah berdoa ya, berdoa juga memuji Tuhan, kelompok kecil-kecil gitu. Terus setelah jam dimulai, kita masuk ke sidang. Oh Tuhan Yesus, memang ya rasanya itu sungguh luar biasa ya, sukacita. Kita semua bisa, oh Tuhan, mengekspresikan Tuhan. Tuhan Yesus dengan limpah ya, ini semua sungguh ya, Tuhan Yesus membawa setiap saudara-saudari itu ya, Tuhan lebih berfungsi ya, bisa berbagi nikmat juga. Oh Tuhan, dengan pujian, dengan doa yang kita mulai sebelum sidang itu. Oh Tuhan Yesus, sungguh ya, melalui berita FKKP ini mengingatkan saya, kiranya ya di lokal saya hari ini pun juga bisa dimulai ya, dalam bersidang kita bisa membagi nikmat dengan limpah ya, satu sama lain. Oh Tuhan Yesus, sungguh ya, saya mengucap syukur kalau pagi ini biarlah kami sekelompok saudara-saudari bisa memulai seperti tahun 80 tadi, sehingga betul-betul kekayaan Kristus, limpahan Kristus kami alami kembali. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Ya, Tuhan. silahkan. Saya menambahkan kesaksian Saudari Fanya ya. Ya. Sampai sekarang pun ya, penghidupan gereja kami, misalnya jam 6:30 gitu ya, jadwalnya. Jam 6:15 itu saudara-saudari sebagian sudah datang ya. Begitu datang mereka masuk dalam doa. Amin. Oh Tuhan, kenikmatan doa di dalam roh luar biasa ya. Seperti yang disampaikan saudara Diki, itu adalah pemberitaan. Oh Tuhan ya, sehingga yang mendengar ini juga larut dalam doa itu, sehingga begitu datang langsung masuk dalam doa. Amin. Pertama saya percaya Tuhan itu, saya juga tertarik pada penghidupan yang demikian karena penuh dengan suplaian hayat. Amin. Begitu datang berdoa sehati dalam roh, rasanya kekayaan Kristus itu luar biasa. Amin. Dan sering juga saudara-saudari itu berdoa itu memakai firman. Amin. Sehingga firman ini langsung menjadi suplaian. Amin. Oh Tuhan Yesus. Banyak juga ya ketika sidang terus dimulai ya, ada saudara-saudari 1-2 itu nyanyi solo ya, maksudnya sendiri. Nah, nyanyiannya juga sangat menjamah. Oh Tuhan, pujian-pujian yang disampaikan dalam sidang sangat menjamah. Saya merasa ya sidang itu kaya, sehingga saya merasa tidak ada tempat yang terbaik selain di dalam sidang-sidang gereja. Oh Tuhan Yesus, amin. Karena berkat Allah yang begitu limpah, amin. Oh Tuhan Yesus, persekutuan pun ya juga semua dari firman, dari kidung, ini sangat luar biasa. Tuhan Yesus, ketika saya agak terlambat gitu ya, begitu masuk dalam balai, begitu masuk dalam luar, masih di luar ya, belum masuk balai sidang, itu sudah dapat suplaian. Ketika mendengar, itu sudah dapat suplaian. Tuhan terima kasih. Rasanya begitu indah penghidupan gereja. Amin. Pengalaman-pengalaman yang subjektif yang kita dapatkan perlu kita pamerkan. Oh Tuhan Yesus. Bahkan kemarin ya sidang regional 1 ya di Kediri. Kami baru pertama kali ya melaksanakan sidang regional 1. Oh Tuhan Yesus, luar biasa saudara-saudari. Tidak seperti yang kita angan-angankan. Oh Tuhan Yesus, semua berjalan dengan baik. Amin. Oh Tuhan Yesus, di luar kemampuan kita, di luar pemikiran kita. Oh Tuhan Yesus, bahkan ya saya mendengar ada polisi, ada Satpol PP. Ketika polisi ini dicek ya oleh Kapolresnya, oh Tuhan Yesus, dia mengatakan baik dan pengamanan berlapis-lapis. Oh Tuhan, sungguh saya memuji Tuhan.
saudara-saudari, saya merasa bahwa itu ada pekerjaan Tuhan. Karena yang punya gawe bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalau dilihat saudara-saudari, misalnya saudara-saudari masuk ke Kediri itu sudah ada saudara-saudara yang di sana yang memberi petunjuk dan lain sebagainya. Oh Tuhan, ketika di sidang ya, semuanya aman berjalan dengan baik. Sehingga polisi, Satpol PP, itu mereka duduk-duduk mengamati ya, tidak ada kesibukan apa-apa. Karena mereka juga mengatakan pengamanan berlapis-lapis. Sungguh saya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan ada anak kecil ya, bersidang, dibawa ke monumen, ya mereka sangat bersuka cita dan mereka diajak pulang mamahnya itu enggak mau. Aku enggak mau pulang, aku mau di sini saja. Ini menyatakan mereka memiliki kenikmatan yang lebih ya, memiliki kenikmatan yang luar biasa. Sehingga mereka merasa ya ada kemanisan, ada kemustikaan di dalam sidang itu. Oh Tuhan Yesus, sungguh saudara-saudari ketika belum sampai pada hari H, kami semua yang di Kediri itu hanya bersandar Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami merasa keterbatasan kami, kekurangan kami, semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Sehingga benar-benar ya, jerih lelah kami terbayar dengan lunas, dengan penuh dengan sukacita dan kemuliaan. Oh Tuhan Yesus, saudara-saudari yang di bagian administrasi ya, dia tidak bisa mengikuti di gedung, mereka hanya melayani ya, karena banyak perubahan nama dan lain sebagainya. Oh Tuhan Yesus, itu pun mereka merasakan sukacita yang penuh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak mengeluh ya, karena tidak bisa mengikuti sidang. Oh Tuhan Yesus, tetapi hanya melayani. Saya mendengar semuanya itu saudara-saudari, saya mengucap syukur. Sungguh Allah kita luar biasa, Allah kita itu ajaib. Apabila kita semua mau bersandar, mengandalkan Tuhan, kita tetap berada di bawah berkat. Amin. Mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin. Masih ada satu orang, silahkan. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin ya, Tuhan saudari ya, berita sepanjang minggu ini moga menjadi dorongan kita ya, bahwa setiap sidang-sidang di dalam kehidupan tubuh itu adalah tanggung jawab kita semua ya. Sidang-sidang itu adalah satu pameran ya, bagaimana Allah itu dimuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari secara praktif yang kita bawa ya kepada sidang-sidang itu sendiri, sehingga Allah mendapatkan kemuliaan, kita sendiri dikuatkan ya, kemudian para kaum saleh yang hadir, yang datang, bahkan orang lain pun mendapatkan berkat daripada sajian kelimpahan kita atas pengalaman kita terhadap kebenaran yang kita nikmati sepanjang minggu. Oh Tuhan Yesus ya, kalau di gereja, saya berpikir ya di gereja lokal saya kan nggak ada cukup waktu banyak, khususnya di sidang SPR ya, dari untuk setiap saudari bisa berbagi nikmat. Oh tetapi ya benar dari tadi ya, sebelum sidang ada doa dulu. Setiap tahun saya bebas berdoa sebelum dimulai sidang. Nah saya pikir itu adalah kesempatan kita untuk memamerkan ya Kristus di dalam doa. Kemudian kalau terbatas ya seharusnya kita berhikmat ya dalam ministry firman ya. Saya juga membatasi diri saya, pembicaraan saya tidak sampai lama ya. 5 menit saja cukup ya. Saya pernah berbicara dengan benar, saya minta 5 menit saja karena waktunya sudah mau mepet ya. Karena apa? Di dalam saya ada pelimpahan yang perlu saya bagikan menjadi beban saya kepada gereja dari. Kemudian pada akhir sidang itu ada berkidung, saudari boleh memilih kidung sukacita, berita Injil, sebagaimana seperti itu ya.
Kemudian setelah sidang selesai, saudari, kita dianjurkan untuk berdoa dua-dua. Nah, waktu itu saya berpikir juga, Pak, berdoa dua-dua dengan samping kanan kiri itu juga adalah kesempatan kita semua, ya, kalau misalnya di Jogja itu untuk memamerkan Kristus di dalam doa. Karena di dalam doa dua-dua sehabis sidang itu hanya seperti doa makan, ya, Tuhan berkati makananku, terima kasih, amin, seperti itu. Tetapi saya berpikir di saat itu juga adalah kesempatan kita untuk memamerkan Kristus di dalam sidang, ya, saudari. Nah, untuk itu saya menganjurkan juga, saudari, di lokalitas saya untuk setiap season di dalam sidang, ya, itu adalah saatnya kita memamerkan. Kita harus memamerkan itu, kita harus mengambil kesempatan itu. Tuhan kiranya ini semua menjadi menjadi kita, ya, saudari, ya, konsepsi kita yang baru, ya, bahwa setiap sidang kita harus, ya, berusaha mengambil kesempatan untuk memamerkan Kristus yang sudah kita nikmati sepanjang minggu. Puji Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita menyeru nama Tuhan. Amin. Amin. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah sidang-sidang kami menjadi pameran. Memamerkan Kristus. Sehingga jika ada orang-orang baru, mereka terpikat dengan Kristus. Tuhan, latih kami berfungsi, Tuhan, memiliki kekayaan, memiliki pengalaman yang subjektif, memiliki kekayaan dan kelebihan Kristus. Tuhan, biarlah kehidupan kami sehari-hari berdampak kepada sidang-sidang kami. Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja lokal. Oh, dengan saudara-saudari yang kaya dan limpah, memamerkan Kristus dalam sidang-sidang. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa. Amin. Selamat pagi, terima kasih saudara. Pelayannya saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Terima kasih. Saya close, ya, saudara-saudari. Amin. Terima kasih saudara. Amin. Tuhan memberkati.